Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Izin menyapa Bapak Ibu yang sudah join di mulai. Saya izin menyampaikan satu pantun. Burung cendrawasih terdengar merdu di kota Kenya. Terima kasih Cakep. atas kehadirannya. Cakep. Izin menyapa pagi Bapak Polmer. Ini saya izin menyapa yang sudah hadir tampil di saya paling urut paling atas. Bu Novi, Ibu Indah, Ibu Dian Pujiastuti, Kepala Sekolah Smart BPK Penabur, Ibu Marta, Ibu Gertrudis Regi, Ibu Heni, Ibu Herta, Ibu Dwi Anggreheni, Ibu Hiskia Enda, Kepala Sekolah SDK Penabur, Ibu Andrian, Kepala Sekolah SMPK BPK Penabur, Ibu Antonia, Ibu Yusia, Bapak Perlindungan, Ibu Tari, Ibu Melani, Bapak Saud. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti bersama sesi webinar yang berjudul Dampak Positif Budaya Positif di Sekolah. Sebelum kita memulainya, kita akan mulai dengan doa. Kami minta bantuan Pak Polmer Sinaga untuk buka kita dalam doa. Dipersilakan, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ingin memimpin doa secara Kristen. Bapak Ibu, terima kasih hari ini kami bertemu di dalam ruang Zoom ini Tuhan, satu dengan lain untuk mengikuti webinar yang disampaikan oleh dua pemateri pada saat ini, yaitu Bapak Reno dan Ibu Pero, yang tentang membicarakan budaya positif di sekolah. Biar apa yang kita akan pelajari dalam webinar ini dapat kami terapkan nantinya. Oleh karena itu berikuti pembicara yang menyampaikan materi ini, sehingga demikian apa yang memang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan kami memahaminya dan dapat mempraktikannya. Kami berdoa untuk perangkat dengan gunakan, Tuhan berkati agar sinyalnya juga bagus dan akan berfungsi dengan baik. Terpuji ke Bapa dalam Yesus berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Polmer Sinaga. Selanjutnya kita akan lagu ini. Mari kita ambil posisi sikap sempurna.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Diana Pujiastuti, SSI, Kepala Sekolah SMAS BPK Penabur, mewakili sekolah dan rekan-rekan guru di SMAS BPK Penabur dan juga dari SDK Penabur, juga unit-unit yang lain. Kami persilakan kepada Ibu Diana Pujiastuti. Baik, selamat pagi Pak Reno, Selamat selamat pagi. pagi Ibu Veronica Christina Sinaga dan Bapak Ibu semua. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Menarik sekali topik yang pada pagi hari ini akan kita diskusikan bersama dalam webinar Budaya Positif di Sekolah. Bapak dan Ibu, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa budaya positif itu menjadi sebuah bagian yang tidak bisa kita pisahkan ya dari refleksi filosofinya tokoh pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan jika ini bisa kita korelasikan dengan visi dan misi di sekolah-sekolah, maka ini mudah untuk bisa dipahami dan juga menolong kita untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terutama di sekolah di mana kita melayani. Bapak dan Ibu, seiring dengan tema webinar pada pagi hari ini, rasanya sudah sewajarnya lah ya kita sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah mulai atau bahkan mungkin melanjutkan penerapan dan upaya untuk membangun budaya positif secara bersama-sama. Seluruh warga sekolah, kalau di kami tentu insan penabur, bahu-membahu, ya dimulai dari diri sendiri tentunya. Nah, untuk selanjutnya kita tularkan kepada para peserta didik dan juga rekan sekerja atau stakeholder yang lain yang memang bersentuhan dengan sekolah dalam pelayanannya. Nah, kita semua menjadi subjek pendidikan tentunya dalam rangka menggapai atau mewujudkan budaya positif ini. Nah, kami berterima kasih sekali Pak Rino dan Bu Veronica karena pada kesempatan yang baik ini boleh bersama-sama gitu ya bertemu di Zoom ini untuk bisa sharing bareng dan juga berdiskusi berkaitan dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Ada beberapa materi yang nanti yang kami sudah terima ya melalui poster yang disampaikan yang akan kita diskusikan bersama dan semoga ini bisa membekali kami semua dan mempermudah, memperlancar upaya kami untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Demikian hal ini yang bisa kami sampaikan Pak Rino dan Ibu Veronica. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Semoga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian Pujiastuti. Boleh Bapak Ibu kita kasih reaksi dong, reaksi apa yang bisa kita kasih untuk Bu Dian yang sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya, menyemangati kita. Baik, terima kasih Bu Dian. Mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan bahwa pada webinar pada pagi hari menjelang siang hari ini ada dua narasumber Bapak Ibu yang akan menyampaikan materi. Tentu memang narasumber berdua ini bukanlah ahli di bidang materi ini. Tentunya nanti kami akan meminta tambahan atau pandangan dari Bapak Ibu semuanya, karena sama seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tadi bahwa penerapan budaya positif memang tidak hanya bisa digunakan di sekolah ya. Ini juga bisa digunakan di rumah, di lingkungan di mana kita berada, kita yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin ya. Kalau di sekolah kita pemimpin pelajaran, kalau di rumah kita sebagai pemimpin dalam
lingkungan keluarga dan dimanapun kita berada begitu ya. Nah, saya juga sebelum memperkenalkan narasumber, Bapak Ibu melihat di sini juga ada perwakilan dari orang tua yang hadir. Terima kasih sudah memberikan waktu berharganya. Semoga webinar ini nanti juga bermanfaat untuk orang tua. Baik, Bapak Ibu, yang pertama narasumber nanti akan menyampaikan materi itu saya sendiri. Bapak Ibu, nama saya Reno Delison Bakara, instansi tempat saya mengajar di SMAS BPK Penabur. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dan 9. Selanjutnya nanti Bapak Ibu ada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Veronica Kristina Sinaga, instansi tempat bekerjanya di SD swasta, SD Kristen, BPK Penabur, Bandar Lampung, dan juga angkatan guru penggerak 8 atau 9. Demikian profil narasumber, Bapak Ibu. Melanjutkan, pada hari ini saya sendiri akan membawakan materi tentang disiplin positif, teori motivasi, dan kebutuhan dasar manusia. Nanti narasumber kedua, Ibu Veronica Kristina Sinaga akan membawakan materi 5 posisi kontrol guru atau orang tua, begitu ya, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini menarik Bapak Ibu, nanti kalau kita praktekkan, ini menarik untuk bisa kita lakukan di kehidupan kita sebagai guru, pendidik, dan orang tua. Baik, saya langsung mulai Bapak Ibu, karena saya pemateri pertama. Namun sebelum saya mulai, Bapak Ibu izin spill, mohon maaf nih, sebenarnya ini bukan nepotisme dan kolusi. Kebetulan ini narasumber kedua nanti adalah teman kecil saya ya, Veronica Kristina Sinaga. Saya dulu pernah bikin lagu, mohon maaf nih, sini agak sharing sedikit. Ku ingin selalu bersamamu begitu ya. Terus di doa saya pun dulu berdoa supaya dia selalu bersama saya. Nah, tapi hati-hati teman-teman ketika meminta permintaan kepada Tuhan, kalau diiyakan. Jadi saya memang dijawab kemana-mana kami selalu bersama. Nah, ada plusnya, ada minusnya. Bapak Ibu sudah tahu lah ya, plus minusnya apa gitu ya. Bercanda Bapak Ibu. Saya tidak boleh spill terlalu jauh, takutnya nanti merembet ke rumah gitu ya. Baik, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Bapak Ibu, budaya positif ini adalah bagian besarnya, di dalamnya itu ada lingkungan positif. Khusus untuk di sekolah, Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Sebaiknya memang, kalau ditanyakan apa sih perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas, oke, saya bertanya dulu begitu ya. Saya izin bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Menurut pendapat Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan apa yang dimaksud dengan peraturan kelas? Ada yang mau jawab? Boleh di chat, boleh juga open mikrofon. Tentu nanti tidak ada hadiah Bapak Ibu. Salah ya. Ada hadiah maksudnya. Silakan, ada yang memberi pendapat apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan apa yang dimaksud dengan peraturan kelas. Sepertinya belum mendapat insight ya. Jadi saya jawab saja ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kelas? Keyakinan kelas itu adalah hal yang disepakati oleh kelas menjadi keyakinan bersama. Apa sih yang dimaksud dengan peraturan kelas? Peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuatkan oleh guru dan sekolah. Kalau ini kita terapkan Bapak Ibu, kira-kira lebih kuat mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Rasa-rasanya sih keyakinan kelas ini akan membuat lingkungan kelas kita itu menjadi lebih kuat ya, ikatan kolaborasi bersamanya ya. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini berasal dari siswa itu sendiri dan dikolaborasikan dengan
sekolah sehingga menjadi keyakinan kelas. Kalau diperbesar lagi bisa menjadi keyakinan bersama. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nanti ini lebih dirinci lagi karena ini berguna untuk segitiga restitusi nanti akan dijelaskan oleh narasumber kedua. Oke, baik, saya lanjut. Terima kasih, kemudian ada jawaban keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu lebih baik sebenarnya daripada peraturan kelas ya. Itu sebabnya peraturan itu lebih kecil porsinya dibandingkan dengan keyakinan kelas. Budaya positif. Pengertiannya Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini sebenarnya adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah tentunya yang berpihak kepada murid agar murid tentu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apa sih manfaat dari budaya positif begitu ya? Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah di sekolah. Jadi kalau murid sudah betah di sekolah, itu berarti sekolah itu sudah melaksanakan budaya positif di sekolah tersebut. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan? Apakah siswa-siswa kita sudah betah di sekolah, begitu ya Bapak Ibu ya? Lalu budaya positif ini sebenarnya ada 6 poin Bapak Ibu, namun pada webinar kali ini saya akan menyampaikan 2 materi, lalu nanti narasumber kedua menyampaikan 2 materi. Yang saya sampaikan itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua nanti saya sampaikan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita ngerti Bapak Ibu nanti memahami bahwa siswa kita, anak-anak kita ada 3 pilar di kehidupan sehari-hari, motivasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungannya. Kalau kita memahami sebagai guru 3 motivasi perilaku manusia ini, kita lebih ngerti, oh anak saya butuh motivasi yang ini. Anak saya berpola perilaku yang tipe ini begitu. Jadi kita bisa menggambarkan secara keseluruhan motivasi siswa kita atau anak kita. Yang kedua nanti pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Ketika kita mengerti pemenuhan 5 kebutuhan dasar, kita lebih mudah untuk mengelola pembelajaran. Kita lebih mudah mengelola kehidupan di dalam keluarga, mengelola mendisiplinkan atau mengarahkan atau membina anak-anak kita di rumah atau di sekolah. Jadi itu saya mulai dari yang pertama Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen Bapak Ibu dalam bukunya Structuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama ini tingkat yang terendah Bapak Ibu dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau dibalik, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Jadi tipe yang pertama ini, siswa kita atau anak kita itu, dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi tipe yang begini, motivasinya sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik itu secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Jadi pihak luar, keadaan di luar yang mempengaruhi motivasi si anak ini gitu. Ini tipe pertama. Jadi selalu menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Nah, kita kira-kira mungkin kita sudah bisa bayangkan di kelas kita, ini ada nggak anak yang tipe selalu menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Lalu saya lanjut ke yang kedua Bapak Ibu, jenis motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa bayangkan di kelas gitu ya. Kalau anak kita hanya
membutuhkan poin tambahan, membutuhkan nilai tambahan, atau membutuhkan apresiasi. Jadi tingkat ini tapi sudah lebih di atas dari yang tipe yang pertama, yang menghindari hukuman tadi. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang atau siswa berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal juga, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa lihat nih, anak-anak kita di rumah, kalau dia hanya melakukan sesuatu aktivitas hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua, nah dia berarti masuk tipe motivasi yang kedua, dan ini juga masih berasal dari eksternal. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tipe motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tipe ketiga ini, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Lalu mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakin tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat dari internal, bukan eksternal. Jadi tipe ketiga ini, Bapak Ibu, adalah berasal dari dalam dirinya sendiri. Bukan berasal dari eksternal. Bukan berasal dari apa yang akan dia dapatkan, atau hukuman atau apresiasi apa yang dia dapatkan. Namun lebih ke, saya meyakini nilai ini, dan saya melakukan yang saya percaya ini. Nah, begitu Bapak Ibu, kira-kira 3 motivasi yang ada dalam diri manusia dan juga terdapat pada anak-anak kita. Jadi kalau kita mengerti ketiga motivasi ini, rasa-rasanya kita bisa gambarkan, oh anak ini tipe pertama, oh anak tipe kedua, oh anak ini udah pada tipe ketiga. Lalu kita melakukan pendekatan secara diferensiasi. Harapannya Bapak Ibu tentu, saya sudah yakini Bapak Ibu lebih cenderung memilih anak-anak kita semua bertipe yang mana. Nah, sebagai seorang guru juga ini bisa diaplikasikan, Bapak Ibu. Sebagai orang tua, ini juga bisa kita aplikasikan menjadi refleksi diri sendiri. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan itu? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah misalkan, atau supaya tidak mendapat surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau takut ditegur oleh wakakur misalkan begitu, atau takut ditegur oleh guru senior, sehingga Bapak Ibu datang hadir tepat waktu di sekolah, di kelas ya, saat mengajar. Yang kedua, bisa saja ingin mendapat pujian dari atasan gitu ya. Jadi kalau kita tepat waktu mengajar, oh nanti ini akan dipilih menjadi karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan, atau mendapatkan pujian begitu ya, atau mendapat pujian dari guru, dari teman, atau dari siswa. Yang ketiga, bisa saja kita hadir di kelas adalah sebagai wujud menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah guru teladan bagi murid-murid. Karena kita percaya tindakan yang kita lakukan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, menghargai nilai-nilai sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat dalam diri kita, Bapak Ibu? Apakah kita tadi pertama datang ke kelas itu untuk menghindari teguran, jadi kita hadir tepat waktu, atau yang kedua kita hadir supaya mendapat penghargaan atau mendapat pujian, atau ketiga kita hadir tepat waktu di dalam kelas itu adalah ada nilai yang mendasari dalam diri kita, yaitu supaya kita menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Atau bisa saja kita ambil dari kombinasi ya, kombinasi dari yang pertama dan kedua, atau yang kedua dan ketiga. Oh, saya kombinasi dari 2 dan 3. Saya untuk mendapat pujian,
dan saya juga ingin menjadi teladan. Atau kombinasi 1 dan 3. Saya menghindari teguran dan saya menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih gitu ya, yang mana eh, tipe kita begitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa memahami murid juga Bapak Ibu, kita bisa melihat, oh anak ini tipe yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa memahami murid. Oh, anak ini butuh imbalan. Anak ini suka diberi penghargaan dari orang lain. Oh, yang ketiga nih, anak ini menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang anak ini percayai begitu. Tolong ini diabaikan saja fotonya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, saya masuk ke yang kedua. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengerti 5 kebutuhan dasar manusia, rasa-rasanya kita nanti lebih mengenal siswa kita, mengenal anak-anak kita itu lebih baik. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk diagram Maslow, Bapak Ibu, yang paling bawah itu adalah psychological needs. Anak-anak itu butuh makan, minum, dan seterusnya. Lalu manusia yang kedua, safety needs, membutuhkan keamanan, stabilitas, proteksi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, yang warna hijau, bahwa manusia itu membutuhkan kasih sayang, keluarga, sejawat, dan seterusnya. Lalu yang level keempat itu self-esteem, membutuhkan penghargaan dari orang lain. Lalu yang terakhir itu di atas adalah aktualisasi diri, self-actualization. Ada moralitas, ada kreativitas, ada spontanitas, ada pemecahan masalah, dan lain-lain. Nah, saya mungkin mengulas sedikit-sedikit Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostatis, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan manusia, Bapak Ibu ya, secara mendasar. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow di bukunya Bapak Ibu menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Jadi kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu yang lebih dahulu membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak itu masih rendah. Jadi kebutuhan rasa aman pada level TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu berbeda-beda. Khusus misalkan di tingkat SD, anak-anak lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri mereka masih rendah. Mungkin berbeda kalau di SMA. Kebutuhan rasa aman ini bisa diperoleh dengan pemenuhan kuota, ya, kuota internet dan lain-lain begitu ya. Berbeda Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kebutuhan sosial. Nah, ini mungkin bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kita mengerti bahwa mungkin murid saya butuh kebutuhan sosial sehingga treatment apa yang saya lakukan begitu ya. Jadi kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan rasa cinta, rasa kasih sayang, serta hak kepemilikan. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak pemilikan terhadap sesuatu hal. Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain. Membentuk keluarga, bersosialisasi dengan satu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau mereka ada ini ya, seperti membentuk geng begitu ya, satu kelompok tertentu, mungkin bisa saja beberapa anak yang tipe sama ini punya kebutuhan yang sama. Mereka butuh kebutuhan sosial untuk pemilikan sama, memiliki teman begitu ya. Lalu mungkin di lingkungan kita itu kalau di SMA misalkan sudah mulai ada anak-anak yang mulai semi berpacaran begitu ya. Mungkin ini pemenuhan kebutuhannya dia dirasa untuk memiliki rasa cinta, rasa kasih sayang begitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin mengerti bagaimana
kebutuhan ini berada pada levelnya sesuai dengan level di mana kita mengajar, Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga suatu kebutuhan. Maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Tentu setiap siswa kita ini memiliki kebutuhan akan penghargaan. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu, oh murid saya yang ini butuh kebutuhan penghargaan. Treatment apa yang bisa saya lakukan sehingga kebutuhan ini bisa terpenuhi, begitu ya. Karena begini, permasalahan itu bisa terjadi ketika salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi. Jadi ketika kebutuhan tidak terpenuhi, terjadi permasalahan, begitu Bapak. Nah, kalau kebutuhan itu bisa terpenuhi, bisa saja satu-satu permasalahan itu bisa tertangani dan bisa terjawab dengan baik. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kalau kita bisa paham bahwa kebutuhan nomor 5 ini, bahwa murid kita juga butuh diaktualisasikan dirinya, sehingga ketika kita mengerti bahwa ini adalah kebutuhan, kita akan memberi ruang sesuai kebutuhan anak supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, karena waktu siswa lebih banyak di sekolah, tentu di sekolah dibutuhkan banyak ruang untuk siswa supaya mereka bisa mengaktualisasikan diri. Kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, 5 kebutuhan manusia, termasuk 5 kebutuhan anak-anak, di mana Tuhan percayakan untuk mengajar, mendidik, membesarkan tumbuh kembang anak, kita bisa mengerti ada 5 kebutuhan manusia, ada 5 kebutuhan anak yang bisa kita lihat secara umum Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ada satu kasus, saya minta Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Ini ada satu kasus Bapak Ibu, seorang siswa berulang kali izin keluar ke toilet saat pembelajaran matematika. Setelah kembali ke kelas, siswa tersebut selalu mengganggu temannya yang sebelahnya gitu ya, yang sedang belajar mengerjakan soal dengan serius. Menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut? Siswa yang sering keluar tadi ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin punya pendapat. Boleh di kolom chat atau boleh open mic juga Bapak Ibu. Kira-kira siswa ini punya kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi? Oke, ada dari Ibu Yusia, cari perhatian, kesenangan, butuh perhatian. Oke. Nah, kalau kita kerucutkan ke 5 kebutuhan lagi, perhatian ini sebenarnya bagian apa Bapak Ibu? Kalau anak kita butuh perhatian, berarti dia butuh apa kira-kira? Lebih spesifik. Kebutuhan apa yang dia butuhkan dari 5 kebutuhan kita tadi? Ada yang bisa menjawab? Betul ya, butuh perhatian, butuh dimengerti, ya betul ya, butuh dimengerti. Nah, siswa, betul ya Bapak, jawab Bapak semua ya, butuh perhatian ya. Siswa yang berulang kali izin keluar ini Bapak Ibu, dari Ibu Rianti Dwika, butuh aktualitas, oke. Oke, nah lebih tepatnya kalau kita gambarkan dari 5 kebutuhan tadi, Bapak Ibu sebenarnya siswa yang sering keluar toilet saat pembelajaran matematika atau pelajaran yang lain, setelah kembali ke kelas dia mengganggu temannya, sebenarnya adalah membutuhkan rasa kasih sayang atau membutuhkan cinta atau membutuhkan perhatian dari guru. Jadi ketika anak memang kembali ke kelas, tinggal tekniknya nih Bapak Ibu. Kita mau mendidik anak ini dengan benar atau tidak. Kalau kita mau mendidik tumbuh kembang dengan baik, kita sudah tahu nih anak ini butuh rasa kasih sayang, butuh perhatian. Nah, apa yang akan kita lakukan? Terkadang kan kita sebagai guru ya Bapak Ibu, maaf ya,
Terkadang anak yang tipe begini kan kita langsung ini ya, naik pitam ya, marah ya. Emosi kita jadi terganggu begitu ya. Ini anak kok bolak-balik ke toilet gitu ya. Lalu kita mengeluarkan kata-kata yang terkadang mendisiplinkan dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Sehingga sebenarnya itu bukan menjawab kebutuhan anak gitu ya, malah dia menjadi mencari perhatian dengan cara yang lain. Namun ketika kita bisa memenuhi kebutuhan anak itu dengan cara kita, tentu anak ini juga akan bisa belajar mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti untuk lebih tepatnya, ini akan dijelaskan lagi oleh narasumber kedua, Ibu Veronica di sesi kedua terkait segitiga restitusi. Itu saja materi yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya saya beri waktu kepada Miss Vero untuk memimpin, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Reno untuk paparannya tentang disiplin positif dan motivasi ya. Baik Bapak Ibu, kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Miss Vero, bolehkah disapa teman-teman kita tadi yang belum tersapa? Sepertinya di sini ada teman-teman juga yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada Ibu Diana Astuti juga dari teman kuliah di Magister. Ada juga Ibu Heni dari orang tua kita. Ada Ibu Monika, Ibu Rianti, Ibu Septiani, Ibu Arta, Ibu Ripka Ginting, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang lain yang belum kami sapa. Silakan Bapak Ibu. Saya kembalikan Miss Vero. Terima kasih Miss Vero. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Benar sekali ya bahwasanya motivasi intrinsik itu sangat perlu, sangat diperlukan untuk bisa berlaku positif. Dan tentu saja disiplin positif ini sangat dibutuhkan juga agar segala sesuatu yang sudah dirancang baik itu di rumah, kesepakatan-kesepakatan dan keyakinan di sekolah itu bisa running sesuai dengan yang kita inginkan sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama. Tentu saja di setiap rumah tangga ada tujuan, dalam sekolah juga ada tujuan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya tujuan ini tercapai dengan maksimal, dengan optimal? Tentu saja kita harus memiliki disiplin-disiplin positif ini. Nanti saya akan masuk kepada materi selanjutnya tentang bagaimana jika kesepakatan-kesepakatan itu dilanggar, apa yang biasanya terjadi begitu ya. Saya tambahkan sedikit. Biasanya kalau ada kesepakatan dilanggar, itu biasanya kita menerapkan hukuman atau pendisiplinan. Nah, yang mana nih yang kita biasa lakukan? Kalau hukuman itu biasanya secara mendadak, lalu anak-anak atau orang-orang yang menjadi pelaku pelanggaran itu biasanya akan merasa tertekan, terhukum seperti itu ya. Lalu ada lagi dalam bentuk disiplin konsekuensi dan disiplin restitusi. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau ditambahkan dari paparan dari Pak Reno tadi? Karena di sini juga ada beberapa dari peserta yang hadir pada pagi hari ini merupakan guru penggerak ya di angkatan-angkatan sebelumnya. Atau mungkin dari orang tua ada yang masih kurang jelas tentang kebutuhan-kebutuhan dasar ini, karena memang tadi seperti yang disampaikan, ketidakterpenuhan dari kebutuhan dasar inilah yang biasa menjadi stimulus dari sebuah pelanggaran atau inconsequence begitu. Nah, jadi ini yang perlu harus kita cermati. Contohnya kalau kadang-kadang kita berpikir kebutuhan dasar fisiologi tadi itu hal yang sepele begitu ya, tentang makanan, minuman. Tapi ternyata itu berdampak pada sesuatu yang besar. Contohnya di kelas anak itu tertidur. Gara-gara dia tertidur mengantuk, akhirnya dia kena tegur oleh guru dan kasusnya bisa jadi panjang. Padahal kalau kita selidiki itu berawal dari kebutuhan dasar pertama yang tidak terpenuhi. Nah, ini kan harus ada semacam sinergi dari rumah sebagai orang tua yang kita tentunya harus paham untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Apakah memang kebutuhan dasar anak-anak saya ini sudah semuanya terpenuhi supaya dia juga memiliki bekal yang kuat, cukup untuk melakukan kehidupannya di luar rumah ya, agar dia terhindar dari pelanggaran-pelanggaran atau inkonsekuensi dan yang lainnya seperti itu ya. Dan kita juga sebagai guru kan seharusnya seperti itu ya. Ketika ada anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini yang harus kita lakukan. Kita menyelidiki dulu kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang belum terpenuhi gitu, sehingga dia bertindak seperti itu. Nah, itu ya hubungannya dengan
kebutuhan dasar tadi. Baik, Bapak Ibu, apakah semuanya sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita bisa ice breaking dulu ya Pak Reno sebelum masuk ke sesi yang kedua. Oke, siap Miss Vero. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Miss Vero. Sebelum kita masuk ke sesi kedua Bapak Ibu, kita sedikit ada ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya mau minta Bapak Ibu menyediakan pulpen dan kertas Bapak Ibu. Akan Bapak Ibu menuliskan 5 nama siswi yang Bapak Ibu ingat. Tujuannya untuk apa? Nah, nanti kita kasih waktu Miss Vero, nanti kita minta mereka akan menunjukkan ke layar Miss Vero ya. Siapa sih nama anak yang mereka tuliskan di kertas yang mereka tuliskan? Silakan Bapak Ibu menuliskan 5 anak yang ada di ingatan Bapak Ibu. Bisa anak yang sekarang diajar atau anak yang lalu, kecuali bukan anak yang masa depan ya. Kita nggak tahu masa depan itu siapa gitu ya. Itu namanya menerawang ya. Sudah? Sudah 5 siswa? Oke, saya pilih 2 ya Miss Vero ya, perwakilannya ya. Boleh. Saya minta pertama Miss siapa ya? Yang ada huruf R-nya nggak apa-apa ya. Karena biasanya yang ada huruf R-nya ini katanya cerdas ya, kalau ada huruf R di namanya ya. Kalau nggak ada huruf R, lebih cerdas lagi Miss Vero. Oke, minta lontong ke Miss Romanti Dwi. Coba sebutkan 5 nama yang dituliskan. Lagi ke toilet, Pak. Oke, lagi ke toilet. eh Bu Novi Siboro, silakan Bu Novi Siboro untuk menyebutkan 5 nama yang dituliskan. Nggak apa-apa Bu, kita dengar. Oh, lagi Ini menyimak. kecenderungannya kalau menyebutkan 5 nama berarti biasanya 5 nama ini yang bagaimana? Apakah yang terkesan karena sangat baik atau terkesan sangat sangat membuat pusing begitu ya? Iya, Kalau di nanti dalam nanti kelas. nanti terlihat Mas Vero, nanti Oh, terlihat begitu dari ya. nama-namanya. Oke, sekarang yang mungkin yang jelas sudah suaranya aman itu Pak Polmer ya, Sinaga Tampan ya. Silakan Pak. 5 nama anak yang Bapak tuliskan. Atau yang Bapak Ibu yang eh, ingin menuliskan di kolom chat juga boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi kita kasih dulu Pak Polmer untuk menyebutkan 5 nama anaknya. Bisa Ya. dibacakan Pak? Oh, bacain. Tidak terlihat. Nggak terlihat ternyata Pak di 1 kamera. Jenis, Ichiro, Alpha, Annabelle, dan Hayden. Oke. Nah, tahan dulu Pak, nanti saya akan tanya lagi ke Bapak. Nah ini kebetulan ada guru kita lagi yang lain, teman kita yang mungkin ngasih pendapat. Kita minta Ibu Ripka Ginting, guru atau orang tua? Guru, Pak. Oh silakan, apakah Bu Ripka punya 5 nama yang dituliskan? Nama siswa? Ada Boleh Edward, disebutkan? Dominic, Filippo, Kimberly, Evelyn. Oke. Ini sepertinya sudah 2 guru yang kita tanyakan, Bu Vero. Saya izin tanya dulu ke Pak Polmer ya, kenapa tadi nama Jenis dituliskan di awal Pak? Ya, karena paling sering membantu di kelas dan cukup pintar. Oke, baik. Terima kasih, Pak Polmer. Kalau Ibu Ripka, boleh sebutkan tadi nama yang pertama, tadi namanya siapa, Bu? Filippo. Yuniko. Filippo. 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 Kenapa Bu Ripka memilih Filippo nama yang pertama dituliskan di kertas, Bu? Karena nama dia selalu saya panggil di kelas. Nama dia selalu. Berarti saya pandangan yang panggil. berbeda ya. Oke, oke. Nah, coba kita minta pendapat yang lain ya. Ibu Heni, mungkin ada nama yang dituliskan di kertas yang pertama. Siapa Bu Heni? Satu nama aja, nggak apa-apa. Rafaela. Rafaela. Boleh tahu, Bu? Rafaela, kenapa dituliskan nama ini, Bu? Ya karena dia salah satu anak saya yang paling banyak paling banyak memberikan hal-hal yang kadang
buat saya bertanya-tanya gitu. Jadi terlalu banyak interaksinya lah, seperti itu. Mungkin butuh Oke, perhatian mungkin juga. oke, oke. Banyak apa namanya aksi-aksi atau Aksi-aksi. pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ya. Jadi menjadi perhatian dari Ibu Heni. Oke, Bapak Ibu, kalau kita balik, Bapak Ibu ya, kalau kita balik nih ke murid kita ya, kita balik ke murid kita. Mau murid kita yang sekarang atau murid kita yang sudah lulus, kalau mereka kira-kira ditanya Bapak Ibu, sebutkan nama 5 guru yang ingin kamu tulis dalam kertas. Kira-kira nama kita dituliskan nggak di dalam kertas itu, Bapak Ibu? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya sih berharap nama kita ada di antara 5 nama itu, begitu ya. Misalkan Reno di Dusun Bakara. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tuliskan Reno di Dusun Bakara? Bapak ini mengerti kebutuhan saya ketika saya di sekolah begitu ya. Bapak ini lucu gitu, misalkan ya, lucu gitu ya. Bapak ini pintar misalkan. Bapak ini penuh perhatian kepada saya gitu ya. Oh, yang saya ingat itu Ibu Ripka Ginting. Kenapa? Karena Ibu Ripka Ginting ini menjadi sosok yang menjadi teladan. Nah gitu ya, jadi harapannya 5 nama ini salah satu nama kita disebutkan di dalam gitu ya. Oke, Miss Vero, itu yang menjadi experience kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, kita akan masuk kepada sesi yang kedua, kepada sesi Miss Veronica Christina Sinaga. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Pak Reno, terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa untuk semua perwakilan dari unit SMAK, SMPK, SDK, dan juga antusias sekali ya, ada juga tamu dari luar, orang tua murid yang sangat curious ya, penasaran ini materinya apa dan kira-kira bisa dipakai nggak di rumah seperti itu ya, atau mungkin pengen tahu juga bagaimana penerapan disiplin di Penabur Bandar Lampung. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini dan tentu saja seperti yang kami tadi sudah utarakan, materi ini merupakan diseminasi dari kegiatan kami di program Guru Penggerak dan karena kami merasa bahwasanya apa yang sudah kami dapatkan ini sangat baik dan kami benar-benar ingin berbagi kepada kita semua yang hadir pada saat ini agar sungguh praktek baik yang sudah kami dapatkan di Guru Penggerak ini bisa kami tularkan dan tentunya bukan hanya saya, bukan hanya kami guru penggerak yang juga mendapatkan ilmu yang baik ini, tapi kita semua agar kita bisa mendapatkan semacam panduan atau acuan dalam menjadi pendidik yang bijaksana dan juga menjadi sebagai orang tua di rumah juga orang tua yang bijaksana. Karena Bapak Ibu kita tidak bisa pungkiri ya, belakangan ini kalau kita sebagai guru itu kasus di dalam kelas itu sekarang sudah berkembang biak, meranah, beranak pinak, dan bahkan kombinasi kasus itu luar biasa ya. Kadang-kadang yang mungkin dulu kasusnya tidak ditemukan di zaman-zaman guru-guru senior, itu sekarang kasusnya udah luar biasa. Kombinasinya dan sikap anak-anak kita itu juga luar biasa. Nah, kadang-kadang apakah Bapak Ibu pernah merasakan ketika menghadapi sebuah kasus itu pernah nggak terpikir seperti ini? Ini sikap saya benar nggak gitu? Perlakuan saya, treatment saya menghadapi kasus anak ini benar nggak gitu? Apakah kita hanya sekedar anak berkasus lalu kita arahkan kepada peraturan di sekolah? Kamu harus mendapatkan ini selesai, case close. Apakah hanya seperti itu? Ataukah kita punya tujuan merubah anak ini kembali kepada lingkungannya menjadi pribadi yang berubah tentunya dalam tanda kutip berubah lebih baik begitu ya, meskipun memang sebuah restitusi atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran itu tidak bisa kita lihat atau kita harapkan terjadi dengan instan, dengan cepat. Tentu dibutuhkan proses yang panjang dan juga kesinambungan. That's why di sini kami sangat berharap tadinya memang acara ini atau webinar ini bisa diikuti oleh dari jenjang TK, SD. Jadi kita bisa berdiskusi dan bersepakat mungkin untuk tahun ajaran yang akan datang kita bersepakat tentang pola yang baru, pola yang dituju. Karena memang materi ini tentunya berdasarkan hasil penelitian dari para ahli ya Bapak Ibu ya, dan ini teruji. Nah baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar saya akan sharing materi saya. Hari ini saya akan berbagi tentang 5 posisi kontrol guru ya. Bapak Ibu,
apakah kita sudah tahu begitu ya, bagaimana posisi kita di dalam kelas sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol ya. Nah, hari ini kita mau lihat saya itu sebenarnya sebagai posisi apa sih kalau di kelas begitu ya. Hari ini kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu, Dian Goosen ini ya dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 1998 itu mengatakan bahwasanya guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Kenapa? Ya karena memang itu tadi ya seperti yang kita sama-sama sadari, tingkat indisipliner anak-anak kita itu sekarang sudah makin bervariatif. Lalu bagaimana kita menerapkannya? Apakah kita masih menerapkan gaya lama untuk sebuah indisipliner yang baru seperti itu? Nah, ini yang dikatakan perlu disesuaikan kembali ya. Jadi perlu untuk ditinjau ulang. Nah, jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol ya. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu adalah penghukum. Ini adalah posisi yang terendah Bapak Ibu ya. Ini posisi yang terendah dan biasanya ini berlaku di rumah juga ya. Apakah kita itu sebagai orang tua itu orang tua yang penghukum atau seperti apa di sekolah kita apakah sebagai orang guru yang penghukum? Nanti kita cermati sama-sama bagaimana ciri-cirinya ya. Lalu yang kedua itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Wah, ini mah bikin anak-anak jadi menjadi victim. Ini biasanya penuh drama ini. Orang tua juga ada loh yang seperti ini ya, membuat anak-anak itu merasa bersalah karena mungkin sudah habis akal ya. Akhirnya dia membuat posisi kontrol yang udah nggak tahu lagi harus bagaimana, dia membuat sikap atau situasi yang membuat si anak ini menjadi merasa bersalah ya. Lalu yang ketiga itu sebagai teman. Nah, ini juga ya. Lalu nanti kita akan lihat ini ciri-cirinya bagaimana. Lalu apakah ini akan menghasilkan identitas positif atau tidak? Nah, ya. Karena tujuan kita untuk menempatkan diri kita pada sebuah posisi kontrol yang benar, itu tujuannya kembali berpusat kepada anak, berpusat kepada peserta didik kita agar mereka menjadi identitas yang benar. Tujuannya ke sana ya Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi tertinggi dan ini adalah posisi yang mau kita tuju. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana nanti posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu, saya mau tampilkan sebuah video di sini. Nanti dari video ini kita sama-sama lihat posisi si ibu ini apa, ibu guru ini apa, lalu ciri-cirinya apa. Nanti sambil diamati ya, peserta didiknya ini ekspresinya bagaimana, nah kira-kira hasilnya seperti apa. Yuk kita sama-sama lihat ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, sudah jelas-jelas ya, itu posisi kontrolnya sebagai penghukum ya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini kita sambil mengevaluasi diri nih Bapak Ibu ya, sambil berefleksi, kita di posisi mana ya. Apakah kita di posisi itu atau mungkin ya bersyukur kalau kita tidak berada di posisi itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu, ciri-ciri dari si ibu guru tadi?
Apa ciri-ciri fisiknya apa bagaimana? Dari nada suaranya ya. Jadi ciri-cirinya itu nada suaranya tinggi ya, matanya melotot, biasanya jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, ini ya. Tapi memang beberapa kasus apabila misalkan ada kondisi yang memang benar-benar memancing emosi, bisa jadi kita berada pada posisi ini, begitu ya. Misalkan kenakalan yang sudah berulang kali, atau misalkan kenakalan yang berakibat fatal kepada teman-temannya, dan banyak-banyak hal pertimbangan, mungkin kita bisa berada pada posisi ini suatu ketika, begitu ya. Dan apa biasanya kata-kata yang digunakan pada posisi ini? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada ancaman ini ya. Di rumah juga apa begitu ya. Kalau enggak ini kamu nanti handphonenya disita sama mami gitu ya. Ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, itu ada ancaman di sana ya. Lalu kamu selalu saja salah. Ada labeling di sana ya, ada labeling. Lalu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini juga labeling ya. Jadi kita melabel anak itu dengan apa? Dengan sebuah predikat yang salah. Nah, tentu saja Bapak Ibu, posisi kontrol ini akan menciptakan identitas yang gagal dari seorang anak ya, akan menciptakan identitas yang gagal, ini pasti. Kita bisa lihat tadi dari ekspresinya Naren ya, bahkan dia ada semacam apa ya, sikap spontan yang terlihat protes, tidak setuju begitu ya. Karena memang hasil daripada posisi kontrol ini biasanya kemungkinan muridnya akan marah ya, atau kalau dia tidak berani marah, dia akan mendendam, atau bisa juga berakumulasi menjadi bersifat agresif. Nah, bisa-bisa setelah dia duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah kalau di tingkat SMA SMP dia bisa mencoret mobil gurunya atau ngerusak kaca motor gurunya, seperti itu ya. Ini bisa saja terjadi, tergantung dengan situasi dan sikap daripada guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia posisi penghukum yang pertama, dan ini adalah posisi yang terendah. Sekali lagi kita sampaikan, ini adalah posisi kontrol yang terendah. Jadi sebagai bahan evaluasi bagi kita bahwasanya ini menciptakan sebuah identitas gagal dari peserta didik kita. Lalu yang kedua, yuk kita lihat ini posisi kontrol yang kedua. Mari sama-sama kita cermati. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Di rumah siapa yang suka mempraktekkan ini? Ibu guru di sekolah juga adalah orang tua di rumah ya. Siapa yang suka mempraktekkan ini ketika suasana sudah sangat tidak terkendali ya? Aduh, mama itu punya penyakit jantung loh, nak. Kalau kamu melakukan. Nah, ini ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu ya. Dan ini pun masih diteliti produknya atau hasilnya masih menghasilkan identitas gagal bagi anak atau bagi peserta didik kita. Ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Tadi kita bisa lihat ya, nada suaranya halus ya, memelas, sedih begitu ya. Dan biasanya merapat kepada anak dengan apa? Sikap yang lesu begitu ya. Lalu kalimatnya itu dramatis begitu ya. Jadi ada sebuah dramatisasi bagaimana
mungkin ada perasaan dari orang tua atau guru akan begini, mungkin kalau saya sentuh hatinya gitu ya, kalau saya sentuh hatinya dengan kalimat-kalimat seperti ini mungkin dia akan mengerti dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, seperti itu ya mungkin yang kita pahamkan gitu kan. Kadang-kadang kan orang tua trial error gitu, mencoba. Kalau begini bagaimana gitu. Kalau saya bersikap seperti ini nanti hasilnya seperti apa begitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah diteliti ini pun menciptakan identitas yang gagal. Tadi kita sudah lihat ya kalimat-kalimatnya. Aduh, Ibu kecewa sekali dengan kamu gitu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, ini sebuah posisi kontrol yang membuat si anak ini dibenamkan dalam rasa bersalah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini menghasilkan identitas gagal ya. Jadi jangan kita pikir ketika kita memposisikan diri dengan posisi kontrol seperti ini ya, tidak marah seperti penghukum tadi, kita pikir ini sudah benar. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa ini menghasilkan identitas gagal. Kenapa? Bahkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini diyakini kadangkala lebih berbahaya akibatnya daripada sikap penghukum. Mengapa? Karena emosi tertanam gitu ya. Jadi emosi anak itu tertanam rapat di dalam hati. Jadi muridnya itu menahan perasaan begitu ya. Tidak seperti murid dalam posisi kontrol penghukum di mana murid bisa langsung berekspresi ya, menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif ya. Tapi posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini bahkan kadang-kadang bisa berakibat lebih berbahaya lagi gitu ya. Jadi muridnya menjadi tertekan, anak-anak kita menjadi tertekan. Nah, kalau ini dipendam terlalu lama, ini bisa tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia sudah terbentuk sebagai identitas yang gagal. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga berakibat dia nanti akan menjadi anak yang rendah diri, menarik diri dari lingkungan. Karena apa ya? Karena itu tertanam dalam dirinya bahwa saya mengecewakan mama, saya mengecewakan papa, saya mengecewakan guru saya, begitu ya. Jadi tertanam menjadi identitas yang gagal. Seperti itu. Nah, yuk kita sekarang masuk ke posisi kontrol yang ketiga. Ini posisi kontrol teman. Nah, coba yuk kita refleksi. Kita ada di sini apa enggak nih? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi sebagai teman ya. Sepertinya ini menarik untuk diperankan di sekolah. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi kita tuh menjadi menjadi seperti disenangi oleh anak murid. Wah, kalau Miss yang itu tuh nggak pernah marah gitu ya, nggak pernah menghukum, nggak pernah membuat saya merasa bersalah, tapi dia memposisikan dirinya sebagai teman saat saya berada dalam masalah gitu ya. Nah, apakah ini posisi yang kita tuju? Apakah ini posisi yang mau kita tuju? Ya, pertama kita identifikasi dulu ya Bapak Ibu ya, nada suaranya, ramah, akrab, senyum sambil bercanda. Jadi nggak ada kesan bahwasanya saya sedang marah gitu ya. Nah, jadi ini muridnya juga akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan gurunya. Biasanya kata-katanya, ayolah nak, bantulah demi Bapak, oke gitu kan. Lalu, ayo, kamu nggak ingat bantuan Bapak selama ini, ayo gitu kan. Atau, ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini kita perlu identifikasi ya, apakah kita
cenderung menggunakan ini ketika kita menghadapi atau memproses kesalahan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang ini, yang sebagai teman ini sebenarnya sudah baik ya. Dia menciptakan identitas positif, sebenarnya sudah menciptakan identitas positif. Hanya saja dia memiliki sisi negatif ya. Sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung kepada guru tersebut ya. Bila ada masalah, dia merasa dia bisa mengandalkan guru yang ini nih gitu. Jadi kalau ada masalah dia, oh saya bisa nih mengandalkan guru saya yang ini. Atau bisa jadi dia hanya akan nurut, patuh kepada guru yang ini. Tapi kepada guru yang lain, dia tidak bersikap seperti itu. Nah ini berarti dia masih menggunakan motivasi eksternal. Eksternalnya itu adalah guru yang memposisikan dirinya sebagai teman tadi. Nah ini tadi memang sudah menciptakan identitas yang sukses ya, jadi berhasil sebenarnya, tapi masih memiliki sisi negatif. Ya di rumah mungkin seperti itu. Kalau sama mami aman gitu, kalau sama mami aman, kalau sama papi jangan coba-coba begitu kan. Akhirnya dia hanya akan menurut ke maminya saja, tapi ke papinya dia menurut dengan paksaan seperti itu. Nah jadi ini yang perlu kita cermati. Dan ini Bapak Ibu bukan menjadi posisi yang kita tuju. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk kepada posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu tadi posisi pemantau, Bapak Ibu. Nah, ini pun sudah menghasilkan identitas sukses ya. Jadi, tidak identitas gagal seperti yang poin 1 dan poin 2 tadi. Tadi kita bisa lihat ya, bagaimana ciri-ciri gurunya, sikapnya ya. Nada suaranya datar ya. Tolong dibedakan ya Bapak Ibu, datar bukan tersenyum ya. Di situ ada bukan sumringah begitu ya. Jadi ada nada suara datar. Lalu ada bahasa tubuh yang formal. Ini menunjukkan bahwasanya ada otoritas di sana ya. Ada otoritas, bahwasanya ada sesuatu yang memang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan seperti itu. Jadi ada pengingat, reminder kepada anak-anak. Lalu tidak emosi ya, dan tidak bersenda gurau. Ini adalah posisi pemantau. Kalimatnya yang biasanya dikatakan itu, kita kembali kepada peraturannya apa. Nah ini tadi yang dibahas oleh pembicara yang pertama ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Atau kalau di rumah, peraturan di kesepakatan di rumah apa? Peraturannya apa? Tentang misalkan peraturannya apa tentang nonton TV, tentang main game, apa peraturannya di rumah. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Lalu apa sanksi atau konsekuensinya? Jadi ini base-nya itu kepada peraturan, kepada kesepakatan seperti itu ya. Nah, posisi guru di sini adalah pengawas ya. Jadi yang namanya pemantau itu berarti harus mengawasi setiap waktu. Lalu di sini kembali kepada peraturan. Nah, jadi dengan menggunakan sanksi ya, karena pasti sudah ada sanksi, ada konsekuensi. Jadi peraturan itu kan biasanya satu paket dengan konsekuensinya seperti itu ya. Jadi konsekuensinya itu sudah disepakati dari awal ya. Contohnya kalau di sekolah, kalau dia salah menggunakan seragam contohnya, konsekuensinya itu ada, misalkan dicatat di Kombook 1 kali, 2 kali, 3 kali, setelah 3 kali apa. Nah dalam membuat konsekuensi ini di sekolah, peraturan ini kita kan tidak melibatkan anak ya, kita tidak melibatkan anak. Itu biasanya peraturan yang disepakati, konsekuensi yang disepakati oleh bapak dan ibu guru. Nah anak-anak dipaksa untuk mengikuti konsekuensi itu. Nah ini posisi pemantau ya. Jadi di sini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita juga dengan murid ya. Jadi sebagai seorang yang pemantau itu
kita biasanya mengandalkan penghitungan, catatan, ya data, lalu bukti-bukti, ya. Lalu anak-anak juga biasanya akan terstimulus dengan semacam ini ya, merasa tetap tidak nyaman gitu, tidak nyaman karena apa tadi? Karena tadi konsekuensi yang sudah didraftkan atau yang sudah diputuskan oleh Dewan Guru itu tidak tanpa sepengetahuan mereka. Jadi mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan-kesepakatan itu. Contohnya kalau di SD itu ada tentang sepatu misalkan gitu ya, sepatu yang tidak boleh ada list warna putih misalkan gitu. Ada beberapa anak itu yang akan merasa kenapa sih harus begitu? Mereka nggak ini ya, jawaban kita memang itu sudah peraturannya begitu ya. Jadi mereka tidak dilibatkan. Nah, ini pemantau ya. Nah, hasilnya biasanya ini hasilnya juga identitasnya sudah positif ya. Tapi guru harus selalu mengawasi. Dan kelemahannya di sini, murid akan menghitung. Jadi konsekuensi, hadiah, ya, tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dan biasanya ini untuk survivalnya atau kebertahanannya menjadi sebuah habit itu masih belum terlalu diyakini atau masih belum terlalu baik seperti itu ya, karena kita tentunya menerapkan sebuah kedisiplinan kepada anak itu kan dengan tujuan ini akan berubah menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan akan berubah menjadi nanti akhirnya menjadi karakter seperti itu. Tujuannya kan ke sana. Nah, untuk ini biasanya masih belum akan berhasil untuk menjadi karakter karena dia masih dari motivasi luar. Jadi motivasi dia melakukan itu untuk taat itu motivasinya karena konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini posisi yang terakhir ya. Posisi kontrol yang terakhir ini adalah posisi kontrol manajer dan ini adalah posisi kontrol yang seharusnya kita tuju. Mari kita simak bersama-sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini posisi yang kita sama-sama akan tuju. Tadi dari sikap gurunya ya ada nada suara yang tulus ya. Lalu bahasa tubuhnya juga tidak kaku dan mendekat kepada murid. Dan kalimat-kalimat yang bisa kita identifikasi itu apa yang kita yakini. Seperti itu ya, apa kesepakatan yang ada di kelas kita. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama ya. Kalau kita di akhir tahun, di awal tahun ajaran itu kan kita sebagai guru kelas dan peserta didik kita sama-sama membuat keyakinan kelas seperti itu ya. Lalu ada juga pertanyaan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, di sini Bapak Ibu hasilnya kita bisa lihat ya, ada perbedaan dari pemantau tadi ya.
Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid ini dilibatkan, diajak untuk berkolaborasi. Jadi kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan kita sebagai guru mendukung murid agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tentu saja untuk menjadi seorang manajer ini, kita juga harus memiliki keterampilan-keterampilan di posisi teman, di posisi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita bisa kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita bisa kombinasikan, tapi posisi yang kita tuju adalah posisi manajer. Nah, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, ya, karena tujuannya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita akan seperti kurikulumnya juga sekarang sudah dirancang dengan kurikulum merdeka, dan tujuannya pun kita akan memerdekakan peserta didik kita, ya. Jadi kalau kita memang bertujuan untuk menjadikan peserta didik kita atau anak-anak kita itu menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Ini ya, jadi ada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer juga bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya, kebutuhannya apa kebutuhan dasar dia yang sebenarnya masih belum terpenuhi maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, ya, karena konsekuensi itunya justru kita akan ajak anak itu, peserta didik kita, untuk berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang ada, begitu. Nah, jadi tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku, ya. Jadi bukan mengatur perilaku anak, bukan mengatur perilaku peserta didik, namun membimbing atau menuntun peserta didik kita agar dia dapat mengatur dirinya sendiri. Lalu seorang manajer itu juga bukan memisahkan muridnya dari kelompoknya, ya, tapi mengembalikan dia ke dalam kelompoknya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali, ya, ke posisi teman atau ke posisi pemantau, ya, karena murid yang kita tangani mungkin belum siap untuk diajak berdiskusi atau diajak berkolaborasi untuk merestitusi kesalahannya, seperti itu, ya. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa posisi tujuan kita adalah posisi manajer. Tapi ini pun kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan dengan kondisi murid kita. Kalau memang dia masih membutuhkan posisi kita sebagai teman, nggak apa-apa kita berada di posisi itu. Lalu di posisi pemantau, perlahan-lahan sampai kita membiasakan dia bisa menemukan atau menemukan solusi, ya, kita bisa mengajak dia untuk berkolaborasi untuk menemukan apa solusi atau restitusi yang saya harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Dan pada akhirnya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus fokus kepada muridnya, ya. Jadi kita tidak fokus kepada peraturannya, gitu ya. Tidak fokus kepada masalahnya, gitu ya. Masalah ini harus terselesaikan, gitu. Fokus kepada pelanggarannya, tapi kita harus fokus kepada peserta didik kita. Bagaimana kita merubah dia melalui, karena namanya anak-anak itu kan di rumah, di sekolah itu mereka semua berproses. Salah lalu kita tuntun, salah lagi lalu kita tuntun, akhirnya dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi tujuan daripada restitusi ini, ya, bukan untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan guru, ya, tapi kita berfokus kepada anak tersebut, ya. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan sesuatu pun harus terjadi kalau ada masalah, gitu ya. Kalau dia mengakibatkan sebuah masalah, dia tahu bahwa sesuatu harus terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya, seperti itu, ya. Tapi kalau pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid itu, kepada anak itu, untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan kita sebagai gurunya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan posisi kontrol manajer ini memang bukan hal yang mudah juga untuk dilakukan, ya. Ada triknya. Di sini ada yang disebut sebagai segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, sebenarnya saya yakin pasti di antara kita ada yang sudah melakukan ya, hanya kita belum tahu menamakan itu adalah namanya segitiga restitusi, atau mungkin urutannya kita tidak lakukan sesuai dengan urutan segitiga restitusi. Bagaimana sih apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini kita gunakan saat kita menjadikan kita guru, posisi kita memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol. Ini ada satu kasus Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, bagaimana posisi kontrol guru sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah salah satu contoh Bapak Ibu penerapan dari segitiga restitusi. Ya, jadi ini adalah segitiga restitusi. Dan tahap yang paling awal yang kita perlu lakukan dalam posisi sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi, itu tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Apa sih yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Nah, di sini apabila anak melanggar peraturan Bapak Ibu, itu tadi seperti yang sudah kita sampaikan di kebutuhan dasar ya, itu pasti anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun dalam upayanya memenuhi kebutuhan dasarnya, itu ada benturan seperti itu ya. Lalu ketika seorang merasa sedih dan emosi ya, ketika dia dalam masalah, biasanya mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Dan disinilah kita perlu menstabilkan identitasnya. Nah, beberapa contoh kalimat dalam menstabilkan identitas itu antara lain ya,
berbuat salah itu tidak apa-apa, ya ini tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan identitas gagal dia dari berbuat kesalahan itu ya. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Yuk kita bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita mau cari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak Ibu ya, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat ini akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Nah, ini sudah diteliti. Biasanya mereka akan mengalir ya ketika kita menstabilkan identitasnya ya. Kita pertama sekali kita lakukan ini stabilisasi identitas ini. Kalau kita menstabilkan identitasnya, maka dia akan mengalir, menceritakan semua apa adanya, dan ini akan membuat dia lepas dari suasana emosi, dan itu akan mempengaruhi otaknya untuk bekerja lebih normal, untuk mau diajak kerjasama untuk mencari solusi dan kembali kepada keyakinannya. That's why kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Jadi kita tidak boleh membiarkan si anak tersebut masih dalam keadaan marah atau tetap dalam keadaan emosi. Jadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat ya. Tentu saja Bapak Ibu pasti juga mempunyai juga ya kombinasi-kombinasi kalimat yang lain ya di samping kalimat-kalimat ini. Lalu langkah yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Apa sih maksudnya memvalidasi kesalahan? Ini ada miskonsepsi ya tentang validasi kesalahan ini ya. Beberapa orang mengatakan, loh kok kesalahan kok divalidasi begitu ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah sampaikan bahwa setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, nanti kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, restitusi dalam posisi manajer itu bukan menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, atau bukan berarti guru menghalalkan kesalahan itu. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, ini ada beberapa kalimat ya yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kesalahan. Karena Bapak Ibu, terus terang saja validasi kesalahan ini membutuhkan keterampilan. Kalau salah-salah memaknai atau salah-salah mengucapkan kalimat, ini bisa justru berdampak kepada anak murid yang nggak apa-apa kok kata ibu itu atau kata miss itu nggak masalah melakukan ini gitu kan. Jadi kita membutuhkan keterampilan untuk melakukan validasi kesalahan ini. Karena kalau menurut saya ini justru step yang lebih rumit ya daripada step 1 dan 3. Ini beberapa contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya hal yang lebih fatal bisa saja terjadi gitu, tapi kamu hebat, kamu bisa menahan diri sehingga kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk. Nah, ini salah satu contoh kalimatnya. Atau kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan ekspresi yang tulus ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya tidak seakan-akan kita meledek begitu ya, kalau tidak disertai dengan ekspresi dan mimik wajah yang tepat, ini juga kurang tepat. Makanya tadi saya katakan ini membutuhkan keterampilan yang harus diasah begitu. Kalimat yang lain, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada alasan gitu, ada alasan kamu melakukan itu dan kita memvalidasi itu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini. Jadi ini beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kesalahan. Nanti kita bisa terapkan atau kita bisa coba beberapa kalimat yang lain begitu ya. Nah, lalu tahapan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Ya, tentu saja tadi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ini yang paling baik ya. Lalu ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah tadi sudah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Tentunya ini kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di rumah atau di sekolah atau di kelas. Dan lalu setelah dia siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, dia pun akan dengan sendirinya atau terdorong dari dalam dirinya
untuk berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dia sebenarnya tujuannya mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi intinya dalam segitiga restitusi atau dalam posisi kontrol sebagai manajer, ini kita mengajak anak untuk berkolaborasi, menanyakan keyakinannya. Jadi itu bersumber dari dalam diri anak, bukan karena dipaksa, bukan karena peraturan sekolah, bukan karena guru A, bukan karena guru B, tapi dia dengan kesadarannya sendiri bahwasanya tujuan dia dalam keadaan sadar pasti mau menjadi pribadi yang baik seperti itu ya. Nah, posisi kita sebagai manajer menuntun dia, mengarahkan dia kepada posisi yang dia juga sedang tuju. Nah, ini bisa kita jadikan acuan kepada menjadi acuan pertanyaannya untuk menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, apa yang sudah kita sepakati begitu ya, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau bayangan kamu tentang kelas yang ideal itu seperti apa nak gitu, atau bayangan kamu tentang keluarga yang bahagia, yang harmonis itu seperti apa gitu, atau kamu mau jadi orang seperti apa nantinya. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai stimulus bagi anak untuk kembali kepada alam bawah sadarnya ya, dalam keadaan emosi yang sudah terkendalikan tadi, dia akan mengingat, oh ada sesuatu yang lebih baik yang saya harus tuju, dan saya tahu saya melakukan kesalahan dan saya harus merestitusinya, dan saya harus berbuat sesuatu untuk memperbaiki diri saya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitu Bapak Ibu, secara singkat yang dapat kami sampaikan, sebenarnya sih ini akan sangat lebih ideal kalau dipraktekkan seperti itu ya, tapi karena kita terbatas waktu, kami sampaikan secara teori saja seperti itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya pasti kita sebagai guru sudah seringkali melakukan segitiga restitusi ini ya, hanya mungkin tahapannya yang berbeda atau polanya yang tidak sama seperti itu. Tapi sejauh tujuan kita kembali kepada tujuan kita adalah peserta didik ini gitu. Jadi kita mau menuntun dia, bukan merubah dia ya, tapi menuntun dia kepada impiannya, kepada pribadi yang dia tuju ya, pribadi baik yang dia tuju, dan melibatkan dia untuk memperbaiki dirinya seperti itu. Saya berikan waktu, mungkin ada yang mau menambahkan dari pengalamannya, sharing pengalaman, atau mau bertanya. Silakan, saya serahkan kepada Pak Reno. Baik, terima kasih Miss Veronica Kristina Sinaga, materi yang menarik. Mari, boleh Bapak Ibu kasih reaksi kepada Miss Vero? Kalau saya sudah pasti reaksi apa yang saya berikan ya. Baik, baik. Bapak Ibu, untuk saya apa Bapak Ibu? Oh enggak ya, Miss Vero aja ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pengalaman atau apa boleh? Yang penting tidak transparan ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin sharingnya Bapak Ibu ya, sudah Sharing ya. pernahkah melakukan segitiga restitusi ini, atau mungkin ada yang kurang setuju ya dengan posisi kontrol yang tadi, mengapa posisi ini dianggap kurang tepat atau bagaimana, seperti itu kita bisa sharingkan di sini Bapak Ibu. Silakan. Baik, Miss Vero, mungkin ini karena terkendala ini juga Miss Vero, waktu kita yang terbatas. Maybe next time kita bikin webinar sesi 2, nanti pembicaranya dari teman-teman yang ada di sini, sehingga kita nanti bisa menitipkan hal-hal yang kita diskusikan. Harapannya ke depan kita bisa bergantian untuk menjadi pemberikan materi, sehingga semuanya kita terberkati. Nah, karena terbatas waktu, Bapak Ibu, saya mungkin sedikit bisa merangkum ya, Vero ya, izin ya. Baik. Untuk merangkum materi kita ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang motivasi perilaku. Jadi ada 3 motivasi perilaku siswa-siswa kita. Lalu ada kebutuhan dasar yang ternyata bisa kita penuhi bagi siswa atau anak kita. Lalu ada posisi kontrol guru atau orang tua, sebagaimana kita posisi yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, materi ini ada di Miss Vero dan di saya. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkannya kita bisa kasih slide-nya, kita kasih materinya. Saya kira materi kita sampai di sini dulu, Miss Vero dan Bapak Ibu. Terima kasih banyak waktu yang sangat berharganya. Mungkin Bapak Ibu akan melanjutkan mengajar, ada yang melanjutkan bekerja dan lain-lain. Sebelumnya kita akan berdoa, namun sebelum berdoa saya akan bacakan satu pantun dulu Bapak Ibu. Mata bersinar, wajah berseri karena makan buah alpukat.
Webinar sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur webinar pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semuanya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai motivator, dan juga sebagai orang tua. Sebentar kami dan melanjutkan aktivitas kami yang lain, kiranya Tuhan berkati kami sampai pada penghujung hari ini. Dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Terima kasih kasih Bapak banyak, Ibu Bapak Ibu. untuk Terima waktunya. kasih banyak. Terima Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Terima Heni. kasih, Bu Heni. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Izin untuk Terima kasih Pak mengakhiri Martin. Zoom kita. Tuhan berkati semuanya.